Halo, di sini saya akan menjawab soal-soal tentang hukum perkawinan Hindu. Yang pertama, jelaskan kesulitan dalam mendefinisikan hukum menurut L.J. van Apeldoorn dan mengapa definisi hukum tetap diperlukan dalam studi ilmu hukum. Jawabannya tuh menurut L.J. van Apeldoorn, hukum sulit didefinisikan karena memiliki banyak segi dan ruang lingkup yang sangat luas, sehingga tidak mungkin dirumuskan dalam satu definisi yang mencakup semuanya. Namun, definisi hukum tetap diperlukan agar orang yang mempelajari hukum memahami apa yang menjadi objek kajiannya, dapat membedakan norma hukum dengan norma lain, serta memiliki arah dan dasar dalam mempelajari ilmu hukum. Soal kedua, bandingkan minimal 3 definisi hukum menurut para ahli yang disebutkan dalam materi, kemudian jelaskan persamaan dan perbedaannya. Jawabannya tuh yang pertama, Van Kant. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Kedua, Utrecht. Hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat dan pelanggarannya dapat dikena tindak oleh pemerintah. Ketiga, Sajipto Raharjo. Hukum adalah hubungan antar manusia yang di dalamnya terkandung unsur keadilan. Persamaan. Ketiganya memandang hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mengandung unsur ketertiban dan kepentingan manusia, bertujuan menciptakan kesetaraan sosial. Perbedaan, Van Kant menekankan sifat memaksa dan perlindungan kepentingan. Utrecht menegaskan adanya perintah serta sanksi dari pemerintah. Sajipto Raharjo lebih menekankan aspek keadilan dan hubungan antar manusia. Soal ketiga, uraikan makna reta dan dharma dalam perspektif hukum Hindu, bagaimana hubungan keduanya dalam membentuk sistem hukum Hindu. Jawabannya tuh, reta adalah hukum kosmis yang bersifat universal, sedangkan dharma adalah implementasi reta dalam kehidupan sosial manusia. Dengan demikian, sistem hukum Hindu dibangun dari prinsip ketertiban alam atau reta yang kemudian dijabarkan dalam aturan konkret atau dharma untuk menciptakan keadilan dan keterataan dalam masyarakat. Soal keempat, jelaskan siapa saja yang menjadi aspek hukum dalam hukum Hindu, bagaimana kedudukan persekutuan atau sangha sebagai subjek hukum Hindu. Jawabannya tuh, subjek hukum Hindu adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari manusia, yang dalam masyarakat Hindu dibedakan berdasarkan status fungsional seperti Brahman, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Persekutuan atau sangha yaitu organisasi atau kelompok seperti desa, persekutuan dagang, atau kelompok keagamaan. Persekutuan sangha juga diakui sebagai subjek hukum karena dapat membuat perjanjian dan memiliki tanggung jawab hukum. Jika melanggar kesepakatan, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Soal yang terakhir yaitu kelima, jelaskan pengertian objek hukum dan berikan contoh objek hukum dalam hukum perkawinan Hindu dan hukum waris. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh objek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum. Umumnya berupa benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Contoh dalam hukum perkawinan Hindu yaitu harta yang dihadiahkan saat perkawinan, harta bawaan masing-masing pihak, harta yang diperoleh selama perkawinan, tanah, rumah, perhiasan, binatang ternak, dan benda pusaka. Contoh dalam hukum waris Hindu yang pertama, harta warisan yang dapat dibagi, harta warisan yang tidak dapat dibagi, harta berwujud, dan harta tidak terwujud. Sekian penjelasan dari saya.